11 rakaat, kesimpulan kita ini adalah metode mengumpulkan semua hadis yang berkaitan tanpa ada hadis yang ditinggalkan. Semua sepakat, semua mengerucut bahwa 11 rakaat itu pilihan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan nikmat hidayah, rezeki dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang jumlah rakaat salat, yaitu rakaat salat malam. Berapa sebenarnya jumlah rakaat salat yang dilakukan Nabi SAW ketika malam dan penafsirannya. Di sini kita akan membahas secara khusus tentang kenapa sholat malam dengan 11 rakaat ini adalah pilihan yang terbaik. Di antaranya karena memang Nabi mengerjakannya, banyak ragam dikerjakan, namun Nabi SAW tetap mengerjakan 11 rakaat. Panjang lama sholat bisa berbeda, tapi Nabi SAW tetap mengerjakan 11 rakaat. Dan adapun hadis-hadis yang lain biasanya hanya terpaku pada penerjemahan 1-2 model hadis. Namun ketika kita membahas 11, ini adalah penafsiran secara menyeluruh menggunakan hadis-hadis secara keseluruhan tanpa meninggalkan hadis yang lain. Mari kita bahas kenapa jumlah rakaat sholat malam yang terbaik itu adalah 11 rakaat. Tadi yang pertama kita sebutkan bahwa Nabi SAW mengerjakan 11 rakaat. Disebutkan dari riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau lagi sholat 4 rakaat dan jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Ini yang disebutkan dari riwayat Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1079. Di hadis lain juga menyebutkan daripada riwayatnya Urwah dari Ummul Mukminin juga Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi SAW itu biasa mengerjakan sholat malam 11 rakaat. Apabila terbit fajar, maka beliau sholat 2 rakaat ringan, lalu berbaring ke kanan hingga muadzin datang untuk mengumandangkan azan. Jadi tetap 11 rakaat yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang kedua. Beliau tetap mengerjakan 11 rakaat walaupun cara pengerjaannya banyak ragamnya. Nabi SAW bisa mengerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ditutup witir.
Witir bisa 1, bisa 3, bisa 5. Sehingga bisa jadi 2, 2, 2, 2, 3, 11. 2, 2, 2, 5. 4, 4, 3, 11. Bisa juga 2, 9. Witirnya 9. Atau witir dulu 9 rakaat baru 2. 7, 2, 2. Ada 5, 2, 2, 2, 2. Ataupun 4, 5, 2. Ini pernah dikerjakan Nabi SAW. Ini disebutkan dari riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah bermalam di rumah bibiku. Bibi beliau adalah Maimunah binti Al-Haris, istri Nabi SAW. Jadi ketika ia bermalam di rumah bibinya, di situ dia menyebutkan bahwa memang ketika itu Nabi SAW bermalam di tempat bibinya karena memang giliran Nabi berada di rumah bibinya. Jadi beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW itu melaksanakan sholat isya, lalu pulang ke rumahnya, sholat 4 rakaat, kemudian tidur, bangun lagi untuk sholat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa beliau lalu tidur seperti anak kecil, sebentar-sebentar bangun. Kemudian beliau sholat. Kemudian aku bangun, berdiri di sisi kirinya. Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya. Beliau sholat 5 rakaat. Kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian tidur hingga aku mendengar dengkurannya. Kemudian beliau keluar lagi untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi di sini beliau mengerjakan dengan model 4, 5, 2. Jadi banyak model bagaimana cara Nabi SAW mengerjakan sholat malam, tapi tetap beliau mengerjakannya 11 rakaat. Bisa juga tetap 11 rakaat, tapi Nabi SAW mengerjakannya dalam panjangnya lama. Bacaannya panjang-panjang, bisa juga pendek. Dalam arti kata pendek bukan seperti pendeknya kita mungkin, tapi Nabi SAW melakukan ini dalam 3 waktu yang berbeda. Durasinya panjang, ada yang sampai pertengahan, ada yang sampai sepertiga malam, ada yang hampir sampai waktu sahar, waktu subuh, waktu sebelum subuh ya, waktu sahar ini namanya al-falah. Nabi kalau umum mukminin menyebutnya waktu al-falah. Jadi 3 waktu yang berbeda, 3 waktu yang berbeda. Namun Nabi SAW mengerjakannya tetap 11 rakaat. Ini disebutkan di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 734. Disebutkan dari riwayatnya Abu Dzar, ia berkata, kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah SAW. Namun beliau tidak sholat malam bersama kami sampai tersisa 7 hari dari bulan Ramadan. Lalu beliau sholat bersama kami hingga sepertiga malam. Kemudian beliau tidak sholat bersama kami hingga malam ke-26. Beliau sholat bersama kami pada malam ke-25 hingga tengah malam. Kami berkata kepada beliau, seandainya Anda jadikan sisa malam ini untuk melaksanakan sholat nafilah. Beliau bersabda, barang siapa sholat fardu bersama imam hingga selesai, maka diberikan baginya pahala sholat 1 malam. Kemudian Nabi SAW tidak lagi sholat bersama kami hingga tersisa 3 malam dari bulan Ramadan. Beliau sholat bersama kami untuk ketiga kalinya dengan mengajak keluarga dan istri-istri beliau. Lalu beliau sholat hingga kami takut ketinggalan al-falah. Apa ini al-falah? Sahabat ditanya tentang al-falah, maka dia menyebutkan ini syahur.
Hadis ini juga yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Ada yang menyebutkan 41, ada yang 36, dan ada yang 20 dan sebagainya. Namun jika kita menilik ke kebiasaan sholat malam Nabi, itu sholatnya panjang, dilakukan 11 rakaat, sehingga beliau sholatnya malam, sholatnya panjang, tetap 11 rakaat, namun panjangnya bisa berbeda, bisa sampai pertengahan malam itu dilakukan 11, di sepertiga juga tetap 11, karena memang itulah yang didukung hadis. Begitu juga sampai al-falah, jadi panjangannya yang berbeda, tapi rakaatnya tetap 11. Namun bukankah ini yang keempat ya, namun bukankah ada hadis yang menyebutkan bahwa beliau mengerjakan sholat malam itu 13 rakaat? Memang benar ada disebutkan di di hadis Al-Bukhari nomor hadis 177. Ini disebutkan dari riwayatnya Ibnu Abbas bahwa ia pernah satu malam bermalam di rumah bibinya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau menyebutkan, aku berbaring di sisi bantal sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri di bagian panjang tengahnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur sampai tengah malam, atau kurang sedikit atau lewat sedikit. Beliau nggak bisa memastikan tengah malam, karena kan memang kalau kita mungkin ada jam bisa memastikannya kan, jam dulu mungkin dari begini, jadi lewat sedikit atau kurang sedikit. Lalu beliau bangun, mengusap sisa kantuk yang ada di wajahnya dengan tangan. Lalu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, kemudian berdiri menuju tempat wudhu. Lalu beliau berwudhu dengan memperbagus wudhunya, lalu sholat. Lalu Ibnu Abbas berkata, maka aku pun ikut melakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Ini anak-anak, karena dari waktu itu Ibnu Abbas itu masih usia anak-anak. Lalu aku berdiri di sampingnya. Beliau meletakkan tangannya di kepalaku seraya memegang telingaku hingga menggeserku ke sebelah kanan. Jadi tarik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ke sebelah kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menyebutkan dasar kita ketika sholat berjamaah, namun hanya berdua, itu maju sedikit ke kanan. Namun juga ada penafsiran yang lain menyebutkan bahwa ini ketika jamaahnya anak-anak, tapi kalau dewasa tetap bisa ke belakang. Ini kembali penafsiran kita. Namun ini hadis yang menyebutkannya. Lalu hadis ini juga menyebutkan kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian witir. Setelah itu beliau berbaring sampai hingga azan muazin itu mendatanginya. Lalu beliau sholat 2 rakaat ringan, kemudian menunaikan sholat subuh. Di dalam hadis juga lain menyebutkan, jadi itu rangkaian dia disebutkan jadi 13 rakaat. Dan di hadis yang lain di Sahih Al-Bukhari juga menyebutkan di nomor hadis 657 sama dari riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang menyebutkan bahwa beliau sholat 13 rakaat hingga tidur terdengar nafasnya. Jadi di dalam hadis yang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat 13 rakaat. Ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa sampai beliau mendukur ketika setelah 13, dan ketika datang muazin kepada beliau, maka beliau pun keluar untuk melaksanakan sholat subuh tanpa berwudu lagi. Ini yang kita sebutkan bahwa 2 rakaat terakhirnya ini dikerjakan pada waktu fajar kazib. Udah masuk fajar kazib.
ini di waktu sahar. Ujungnya dia beliau sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah fajar. Ini udah kita bahas sebelumnya, silahkan bisa dilihat videonya. Jadi disebutkan ini 13 termasuk sholat sunnah fajar. Dan beliau sholat subuh tanpa lagi sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah sebelum subuh. Lalu bagaimana dengan yang melaksanakan sholat malam itu? Ada yang 23, ada yang 36, ada yang 41. Jadi kalau kita kesimpulan dari sholat tadi bahwa 11 rakaat, kesimpulan kita ini adalah metode mengumpulkan semua hadis yang berkaitan tanpa ada hadis yang ditinggalkan. Semua sepakat, semua mengerucut bahwa 11 rakaat itu pilihan yang terbaik. Namun tentunya kita tetap menghargai penafsiran yang berbeda, karena dengan menggunakan 1-2 hadis yang seperti di hadis Al-Bukhari nomor hadis 452 ketika dari riwayatnya Abdullah bin Umar bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW yang pada saat itu di atas mimbar. Nabi sedang, bagaimana cara sholat malam? Beliau menjawab, 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila dikhawatirkan masuk subuh, maka sholatlah 1 rakaat atau witir sebagai penutup sholat sebelumnya. Jadi hadis ini menyebutkan sholat malam itu 2, 2, 2 tutup witir. Ini yang menjadikan penafsiran bahwa sholat malam itu bisa berapa rakaat? Penting 2, 2, 2, 2, 2 sampai mau subuh tutup witir. Sehingga bisa muncul kenapa bisa ada yang menyebutkan 23, ada yang menyebutkan 36, ada yang 39, ada yang 41, bahkan sampai 1000. Jadi silakan, ini adalah penafsiran kita, keragaman daripada penafsiran kita, karena memang ada hadis-hadis yang bisa menjadikan penafsiran seperti itu. Karena berpegang juga bahwa Nabi SAW itu sholatnya panjang, sementara kita sholatnya pendek, tapi biar bisa mengikuti lamanya. Namun kalau kita perhatikan hadis tadi, Nabi SAW sholat malam tetap sama, tapi bisa berbeda waktu penyelesaiannya, bisa sampai tengah malam, sepertiga malam, bahkan sampai fajar. Bahkan Nabi SAW itu dalam riwayat lain menyebutkan kepada Abu Hurairah bahwa kerjakan sebelum tidur, sehingga tidak memberatkan umatnya yang mungkin sulit bangun malam. Kerjakan sebelum tidur, bisa 2 rakaat, bisa mengerjakan witirnya sebelum tidur. Jadi dari kesimpulan kita ini dapat kita sampaikan bahwa pilihan yang terbaik untuk melaksanakan sholat malam adalah 11 rakaat. Namun kita tidak memungkiri bahwa ada penafsiran yang lain yang menyebutkan sholat malam itu dikerjakan 23, 36, 39, 41, bahkan sampai 1000. Dan Nabi SAW memberi keringanan bahwa ada yang mungkin sulit bangun malam, bisa kerjakan sebelum tidur. Bisa 2 rakaat, bisa 3 rakaat sebagai witir. Dan disebutkan Nabi SAW itu juga pernah mengerjakan dalam hadis yang tadi, hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW itu juga pernah mengerjakan di bawah 11, yaitu 7, 9. Dimana ini dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1071 disebutkan dari riwayatnya Masyruq, ia bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat malam Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab 7 atau 9 atau 11 rakaat selain 2 rakaat sunnah fajar. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Adapun kebenaran yang disampaikan itu adalah milik Allah,
Adapun kesalahan, kekhilafan itu adalah milik saya pribadi karena kedoifan saya sebagai manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.